没我快啊！终于等到这一天，神鬼为引。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua yang berjudul Slay the Gods episode 3. Di bagian sebelumnya, Ling Xie menemukan dirinya sebagai agen dewa Mikhail di dunia yang dihuni para dewa dan makhluk mitos. Dalam perjalanan batinnya, ia memasuki rumah sakit jiwa para dewa, dan di sana dia bertemu dengan Nyx, dewi malam dari mitologi Yunani yang mengalami gangguan delusi parah. Ling Xie berhasil membangunkan Nyx dan mengobatinya. Ia juga mendapatkan kekuatan yang membantunya lebih kuat dalam kegelapan. Di dunia nyata, Ling Xie terlibat dalam pertarungan menghadapi manusia berwajah hantu. Ia juga menunjukkan kekuatan barunya di pertarungan tersebut. Jokong Cheng, seorang penjaga malam, mengkonfirmasi keberadaan dewa-dewa dan mengungkap bahwa para dewa barat dan Daxia mungkin akan segera berperang. Ling Xie menjadi lebih sadar dan dunia para dewa yang kompleks dan ancaman yang mungkin akan datang. Sementara itu, para penjaga malam mengidentifikasi Ling Xie sebagai pembunuh manusia berwajah hantu yang memicu rasa penasaran lebih lanjut tentang kekuatan dan tujuannya. Scene melanjut di sebuah malam, terlihat seorang kapten tim 006 penjaga malam kota Sanjing bernama Song Pingge. Tiba-tiba saja dia itu mendapatkan telepon dari bawahannya, yakni Muye. Pada saat itu Muye melaporkan bahwa agen dewa Mikhail telah muncul, yakni Ling Xie. Selain itu, orang-orang dari gereja dewa kuno juga datang ke kota. Muye kemudian memberikan perintah agar Song Pingge dapat membuat persiapan karena Muye berencana untuk menangkap agen dewa Mikhail tersebut. Di malam yang sama, tepatnya di sebuah ruangan klub malam, nampak Ling Xie sedang bersama dengan Jokong Cheng. Dengan perasaan yang penasaran, Ling Xie mencoba bertanya apa sebenarnya tujuan Jokong Cheng menemui dirinya. Sambil tersenyum, Jokong Cheng menjawab bahwa seorang anak yang lahir setelah kabut melanda seperti Ling Xie biasanya memiliki kemungkinan kecil untuk membangkitkan berbagai kekuatan supernatural yang bisa disebut sebagai kekuatan tabu. Para penjaga malam biasanya membagi kekuatan supernatural menjadi 6 tingkatan, yaitu klien, mutlak, laut, sungai, kolam, dan wadah. Sedangkan untuk Ling Xie sekarang, ia sedang berada di tingkat wadah. Namun kekuatan yang dimiliki oleh Ling Xie bukanlah sekedar kekuatan tabu, melainkan kekuatan dewa. Dengan kata lain, Ling Xie sebenarnya ada seorang agen dewa yang dipilih oleh malaikat Seraphim dan Mikhail. Ling Xie kembali bertanya kepada Jokong Cheng, apa sebenarnya alasan Mikhail memilih dirinya. Karena Ling Xie mengaku tidak tahu apa sebenarnya alasan Mikhail. Selain itu, selama ini dia tidak pernah melihat Mikhail secara jelas. Jokong Cheng pun memberitahu bahwa untuk menjadi terpilih biasanya ada syarat-syarat tertentu. Untuk dapat mengetahuinya, Ling Xie juga harus menyimak setiap perkataan dari Mikhail kepada Ling Xie. Namun sayangnya Ling Xie sama sekali tidak pernah mengetahui apapun dan tidak pernah mendengar perkataan apapun dari Mikhail. Lalu Ling Xie mulai mengganti topik pembicaraan dengan bertanya, apakah kekuatan Jokong Cheng termasuk ke dalam kekuatan tabu atau kekuatan dewa? Jokong Cheng kemudian menjawab bahwasanya tidak semua orang memiliki kekuatan dewa. Bahkan agen dewa yang ada di Daxia saja totalnya hanya bisa dihitung jari. Sedangkan untuk Jokong Cheng sendiri, ia sama sekali tidak memiliki kekuatan tabu maupun kekuatan dewa. Bisa dibilang Jokong Cheng hanyalah seorang tentara khusus yang memiliki pengalaman tempur yang disebut manusia biasa. Untuk dapat melawan, Jokong Cheng biasanya memanfaatkan benda dan senjata yang memiliki kekuatan tabu. Seperti sebuah benda yang disebut ruang terbuka milik Jokong Cheng. Benda itu memiliki kemampuan untuk membuat penghalang. Sehingga dalam penghalang itu, Jokong Cheng mendapatkan panggilan yang biasa disebut sebagai penjaga malam. Selesai bertanya dan melepas rasa penasarannya, Ling Xie memutuskan untuk langsung pergi dari sana. Akan tetapi, Jokong Cheng masih belum menghabiskan pembicaraannya kepada Ling Xie. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk pergi mengikuti kemanapun Ling Xie pergi. Sambil mengikutinya, Jokong Cheng mencoba menjelaskan kalau dirinya dan rekan-rekannya tergabung ke dalam sebuah organisasi resmi tentara. Terbentuknya organisasi ini disebabkan karena munculnya para dewa dan monster-monster di dunia. Namun sayangnya wilayah Daxia malah tidak memiliki dewa.
sehingga para organisasi penjaga malam pun dibentuk untuk menjaga Daxia. Dalam beberapa tahun terakhir, para penjaga malam semakin merasa kesulitan. Pasalnya, semakin banyak hal misterius yang terjadi, dan bahkan para monster semakin menjadi brutal. Selain itu, kelak para penjaga malam juga pasti akan diserang oleh dewa-dewa asing. Oleh karena itu, Jokong Cheng selaku perwakilan dari tim penjaga 136 mencoba mengundang Ling Xie untuk bergabung ke dalam organisasinya dan timnya. Mendengar tawaran itu, Ling Xie langsung menolak dan meminta maaf kepada Jokong Cheng, sambil memberitahu kalau ia memiliki seorang bibi yang selalu bekerja keras untuk menghidupi dirinya, dan juga memiliki seorang adik yang selalu bersikap baik kepada dirinya. Oleh karena itulah, Ling Xie sama sekali tidak tertarik untuk bergabung dalam organisasi dan mengurus sesuatu yang bukan menjadi kewajibannya. Satu-satunya yang ingin Ling Xie lakukan hanyalah membahagiakan sekaligus melindungi bibi dan adiknya. 他在照顾我，我还有一个弟弟，他们就是我全部的亲人。姨妈现在身体一爽，这就是我。 Setelah menolak permintaan dari Jokong Cheng, tampak Ling Xie kembali ke rumah sakit jiwa para dewa untuk meningkatkan penyembuhan penyakit mental yang dialami oleh Nyx. Pada saat itu, Ling Xie telah berhasil meningkatkan penyembuhan penyakit mental Nyx sebanyak 6%. Di sisi lain, Jokong Cheng tampak sedang mendapatkan laporan bahwa kapten timnya dan para anggota timnya sedang mencari keberadaan dari monster baru. Ia juga mendapatkan desakan agar dapat memaksa dan membawa Ling Xie untuk bergabung ke dalam organisasi. Sementara itu, pada malam harinya, terlihat salah seorang anggota gereja dewa kuno yang sedang memberikan sebuah makanan kepada monster-monster peliharaannya. Makanan-makanan yang diberikan oleh anggota gereja dewa kuno ini bukan sekedar makanan biasa. Makanan ini ternyata dapat meningkatkan kekuatan dari monster-monster tersebut dan juga membuat mereka semakin ganas. Di malam yang sama, tepatnya di kediaman Ling Xie, nampak dia itu dikejutkan oleh keberadaan dari Jokong Cheng yang ternyata diam-diam menyamar menjadi seorang guru. Melihat keberadaan dari Jokong Cheng itu, Ling Xie langsung menarik dan membawanya masuk ke dalam kamarnya. Saat berada di dalam kamar Ling Xie, dia langsung mencekik Jokong Cheng sambil bertanya mengapa dia mengikutinya sampai ke rumah. Jokong Cheng pun memberitahu bahwa ia hanya ingin mengambil sebuah benda yang tertinggal di dalam tas Ling Xie, berupa pin panduan dewa hantu. Jokong Cheng kemudian memberikan sebuah amplop khusus penjaga malam Daxia yang berisi segopok uang, sambil berkata bahwa Ling Xie sekarang hanya memiliki dua pilihan saja. Yang pertama, mengambil uang itu dan bergabung dengan organisasi, atau Jokong Cheng akan menghabisinya. Perkataan itu sontak membuat Ling Xie menjadi begitu terkejut. Akan tetapi rasa terkejutnya itu hanya bertahan sebentar saja ketika Jokong Cheng mengatakan kalau ia hanya bercanda. Jokong Cheng kemudian hanya menasihatinya, jika Ling Xie tidak bergabung dengan organisasi, maka dia itu harus bersembunyi dalam kamarnya. Karena Ling Xie adalah seorang agen dewa dan sudah pasti akan ada banyak orang yang mengincarnya, terutama orang-orang dari gereja dewa kuno. Orang-orang dari gereja dewa kuno bukanlah orang yang baik. Jika mereka yang menculik Ling Xie, maka mereka pasti akan melakukan sesuatu yang sangat kejam. Sebelum pergi, Jokong Cheng juga mengingatkan agar Ling Xie menjaga dirinya dan keluarganya baik-baik. Tepat ketika Jokong Cheng yang pergi keluar, tiba-tiba saja Ling Xie memberikan dan mengembalikan amplop yang sebelumnya ingin diberikan oleh Jokong Cheng. Awalnya Jokong Cheng sebenarnya ingin menolak uang itu, akan tetapi karena Ling Xie terus memaksanya, Jokong Cheng pun mau tak mau harus mengambil uangnya kembali. Setelah itu, di luar rumah Ling Xie, Jokong Cheng mulai berpamitan dan berpisah dengan Ling Xie. Pada saat juga, Ling Xie sempat mengembalikan pin panduan dewa hantu milik Jokong Cheng kepadanya. Di bagian pin panduan dewa hantu itu terdapat sebuah tulisan berupa jika malam gelap tiba, aku akan berdiri di hadapan jutaan orang untuk menghadapi kesulitan dengan berani bahkan mengorbankan nyawa. Singkat waktu, terlihat Jokong Cheng sendirian sedang berhadapan dengan seekor monster tunduk yang sebelumnya sempat dilukai oleh kapten timnya. Selain itu, Jokong Cheng juga mendapatkan perintah dari rekan operatornya, yakni Xing Nan.
Pada waktu itu Xingnan memerintahkan agar segera memasang sebuah penghalang lalu pergi melarikan diri. Namun Jokongcheng malah mengabaikan perintah itu. Sebaliknya ia malah menjadi begitu tertantang untuk melawan monster tunduk tersebut. Menyadari niatan Jokongcheng, Xingnan pun memberitahu meskipun monster tunduk itu sudah terluka, tapi kekuatan mereka telah mencapai tingkat sungai. Mendengar peringatan Xingnan, Jokongcheng justru tidak mempedulikan hal tersebut. Karena jika tidak ada yang menghadapinya, maka seluruh kota tua akan mengalami pertumpahan darah. Setelah beberapa saat, monster tunduk mulai melakukan pergerakan dan secara ganas ingin menyerang Jokongcheng. Tak tinggal diam saja, Jokongcheng pun bergegas membuat sebuah penghalang untuk melindungi dirinya, sambil bersiap untuk melawan monster tunduk. Pada saat yang bersamaan, Xingnan terus-menerus mengingatkan Jokongcheng agar tidak menghadapinya. Namun Jokongcheng lagi dan lagi mengabaikan peringatan Xingnan. Lalu ia mulai mengambil pedangnya sambil berkata, "Jika malam gelap tiba, maka aku akan berdiri di hadapan jutaan orang untuk menghadapi kesulitan dengan berani, bahkan mengorbankan nyawanya." Di momen serupa, Jokongcheng mulai mengayunkan pedangnya dan menyerang monster yang ada di hadapannya. Pertarungan itu terjadi begitu sengit. Jokongcheng mampu memberikan perlawanan secara terus-menerus. Namun serangan-serangannya tidak ada yang mampu menembus pertahanan dari monster tunduk. Sebaliknya, ketika Jokongcheng memberikan serangan secara beruntun, monster tunduk justru berhasil melukai Jokongcheng hingga membuatnya terlempar. Tak berhenti sampai di situ, monster tunduk kemudian mulai menggunakan sebuah kekuatan tabu yang membuat area sekitarnya menjadi kacau dan berada di dalam ruang lingkup monster tunduk. Di dalam ruang lingkup itu, monster tunduk sempat menggunakan sebuah klon untuk menyerang dan menekan Jokongcheng. Pada saat itu, Jokongcheng menyadari kalau monster tunduk sengaja menggunakan kekuatan tabunya. Karena di dalam dunia nyata, jelas monster tunduk kalah dalam hal kecepatan. Namun di dalam ruang lingkupnya, kecepatan Jokongcheng sama sekali tidaklah berguna. Monster tabu kemudian mulai kembali menggunakan klonnya untuk mengecoh Jokongcheng hingga melukainya. Saat ini yang dapat Jokongcheng lakukan hanyalah bertahan secara terus-menerus, sampai kapten dan anggota lainnya pun datang memberikan bantuan. Lalu Jokongcheng mencoba untuk memberikan tekanan kepada monster tunduk. Akan tetapi serangan-serangan dari Jokongcheng ini berhasil ditahan oleh monster tunduk dan memanfaatkan bangunan-bangunan di dalam ruang lingkupnya. Setelah menggagalkan serangan dari Jokongcheng, monster tunduk itu secara tiba-tiba melepaskan pukulan tepat ke dada Jokongcheng, hingga membuat tulangnya patah dan terpental sangat jauh. Selepas mendapatkan serangan dari monster tunduk, Jokongcheng benar-benar menjadi tidak berdaya dan tidak dapat bangkit lagi. Tak berselang lama dan begitu cepat, monster tunduk di hadapan Jokongcheng sambil mengarahkan pukulannya kepada Jokongcheng. Di waktu yang sama, Xin balik ke kediaman Ling Xie. Di sana tiba-tiba saja dia merasakan ada sesuatu yang terjadi kepada Jokongcheng. Hal itu membuat Ling Xie menjadi begitu khawatir dan langsung bergegas untuk pergi mencarinya. Sementara itu, monster tunduk terlihat sedang memberikan pukulan beruntun kepada Jokongcheng sampai membuatnya tak sadarkan diri. Lalu monster tunduk mulai menangkap tubuh Jokongcheng dan berniat ingin menghabisinya. Namun belum sempat monster tunduk melakukannya, tiba-tiba saja Jokongcheng kembali terbangun dan langsung menebas kaki monster tunduk. Tak terima dan tindakan dari Jokongcheng, monster tunduk itu pun menjadi begitu marah dan ingin membanting sebuah batu kepadanya. Tak hanya berdiam diri saja, Jokongcheng kemudian mematahkan serangan itu dan membuat pin panduan Dewa Hitam miliknya, hingga membuat Jokongcheng terpental. Tak berhenti sampai di situ, Jokongcheng kemudian mulai membangkitkan kekuatan tabu 083 yaitu kilat bulan. Di momen serupa, Ling Xie akhirnya tiba dan langsung pergi masuk ke dalam ruang lingkup monster tunduk. Setelah itu, serangan dari Jokongcheng berhasil menghabisi monster tunduk hingga padirnya monster itu pun sekarat. 终于等到这一天，神鬼为引。真的是个天才！ Selepas menghabisi monster tunduk, Jokongcheng dikejutkan oleh kedatangan Ling Xie tepat di belakangnya. Pada saat yang bersamaan, nampak monster tunduk yang kembali bangkit dan berniat ingin memberikan serangan balasan kepadanya. Melihat hal demikian, Jokongcheng pun mulai mengeluarkan pedangnya dan bersiap untuk menebas monster tunduk. Tepat sebelum Jokongcheng melepaskan serangannya, ia sempat menyuruh Ling Xie untuk memperhatikan serangannya dengan seksama. Jokongcheng kemudian mulai mengayunkan pedangnya yang bersinar di bawah bulan purnama.
lalu dengan cepat menebas kepala monster tunduk sampai membuat kepalanya terputus. Sesudah menghabisi monster tunduk, seketika Jokong Cheng jatuh dan menjadi tak berdaya. Sehingga dan penuh rasa kekhawatiran, Ling Xie langsung menghampirinya. Usut menyusut, Jokong Cheng itu sebenarnya tidak memiliki kekuatan tabu. Tetapi dengan menggunakan panduan Dewa Hantu ini, Jokong Cheng akhirnya bisa menggunakan kekuatan tabu sebanyak 1 kali. Namun jika Jokong Cheng menggunakan panduan Dewa Hantu, maka ia pasti akan mendapatkan sebuah efek samping yang membuatnya kehilangan nyawa. Jokong Cheng mengaku selalu mengagumi kapten dan anggota penjaga malam yang lainnya yang memiliki kekuatan tabu. Oleh karena itu, Jokong Cheng merasa sangat puas setelah menggunakan panduan Dewa Hantu untuk mendapatkan kekuatan tabu. Setelah itu, Jokong Cheng perlahan-lahan mulai kehilangan kesadarannya. Hingga pada akhirnya, Jokong Cheng pun menghembuskan napas terakhirnya. Melihat Jokong Cheng yang tewas di hadapannya, Ling Xie pun sempat terdiam. Lalu ia menjadi begitu marah dan tak terima dan kematian dari Jokong Cheng. Tak berselang lama, nampak monster tunduk yang tiba-tiba kembali hidup dan mulai menyerang ke arah Ling Xie. Sementara itu, Ling Xie yang sedang emosi segera membangkitkan kekuatannya dan muncullah sebuah badai di sekitarnya. Ling Xie kemudian langsung menggunakan pedang milik Jokong Cheng. Lalu dengan cepat ia menebas monster tunduk sampai terbelah menjadi 2. Di sisi lain nampak Xing Nan yang sedang memberikan arahan kepada Hong Ying agar segera menghampiri Jokong Cheng. Pada awalnya Xing Nan melihat dari lencana Jokong Cheng kalau dia itu sama sekali tidak bergerak selama beberapa menit. Hal ini jelas membuat Hong Ying menjadi begitu shock dan ketakutan. Namun setelah beberapa saat Xing Nan melihat lencana Jokong Cheng dan akhirnya mulai bergerak. Sehingga Hong Ying pun menjadi begitu gembira mendengarnya. Tapi perasaan gembira itu tiba-tiba saja lenyap dan berubah menjadi perasaan sedih ketika ia melihat Ling Xie yang sedang membawa jasad Jokong Cheng. Melihat hal demikian, sontak Hong Ying dan rekan-rekan lainnya pun bergegas menghampiri jasad dari Jokong Cheng karena dia itu sudah meninggal. Scene melanjut selepas kematian Jokong Cheng, nampak Ling Xie dan para penjaga malam yang sedang berdebat tentang penyebab kematian Jokong Cheng. Pada keesokan harinya di kediaman Ling Xie, tampak 2 perwakilan dari kantor kemiliteran yang sedang menghampiri bibi Ling Xie yang bernama Wang Pang. Pada hari itu, 2 prajurit militer mengabarkan bahwa Ling Xie telah mendaftar menjadi anggota pasukan pertahanan perbatasan Daxia atau penjaga malam. Mereka berdua sempat memberikan sebuah surat dari Ling Xie kepada Wang Fang. Surat itu ternyata berisikan permohonan maaf kepada bibinya karena telah pergi tanpa pamit. Usut punya usut, alasan mengapa Ling Xie mau menjadi anggota penjaga malam adalah karena ia berutang budi kepada Jokong Cheng. Oleh karena itu, dia ingin membalasnya dan menjadi penjaga malam selama 10 tahun. Sebelum menandatangani kontrak perjanjian, Ling Xie sempat merasa ragu karena ia sempat mendengar kabar bahwa begitu bergabung dengan organisasi penjaga malam, maka Ling Xie tidak akan dapat keluar lagi. Pernyataan itu langsung ditepis oleh anggota penjaga malam. Menurut mereka, selama Ling Xie memiliki kemampuan, maka tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Lalu Ling Xie memiliki sebuah permintaan agar mengizinkan dirinya menelepon bibinya. Sewaktu Ling Xie menelepon Wang Fang pun dengan perasaan khawatir sekaligus sedih menanyakan alasan mengapa Ling Xie tidak berpamitan terlebih dahulu kepada dirinya. Apakah Ling Xie tidak menganggap Wang Fang sebagai bibinya lagi? Wang Fang mengaku tidak akan melarang Ling Xie untuk bergabung dengan kemiliteran dan pasti akan memberikannya izin selama Ling Xie itu memberikan kabar dan berpamitan dengan mereka. Ling Xie dan Wang Feng kemudian mulai mengobrol singkat, serta Wang Feng juga meminta Ling Xie agar terus memberikan kabar kepadanya. Selesai berteleponan, tampak Ling Xie dan salah seorang penjaga malam bernama Muye sedang berada di depan kediaman Ling Xie. Sebelum Ling Xie mendapatkan pelatihan khusus dan pergi meninggalkan bibinya, Muye sempat menanamkan sebuah penghalang tepat di rumah Ling Xie untuk melindungi Ajin dan Wang Feng dari para monster-monster.
往前走。 Singkat waktu terlihat Ling Xie yang mulai diberi pelatihan-pelatihan khusus dan latihan pertama yang ia dapatkan adalah latihan menembak. Pada latihan itu Ling Xie disuruh untuk menembak satu sasaran dengan sebuah pistol. Lantas Ling Xie pun segera menggunakan kekuatannya untuk membantunya dalam mendidik sasaran. Namun sayang sekali tidak ada satupun peluru yang berhasil mengenai sasaran. Selesai latihan menembak, Ling Xie melanjutkannya dengan sebuah latihan ketangkasan, yang mana di sana ia berlatih untuk meningkatkan kecepatan dan menghindari hal-hal yang dapat mengancam nyawanya. Sewaktu sedang berlatih, dijelaskan bahwa Ling Xie sebagai agen Dewa Mikhail, malaikat api dengan kode Dewa 003. Ling Xie itu dapat dianggap sebagai keberadaan satu-satunya yang istimewa. Sebagai keberadaan yang istimewa, Ling Xie pasti akan menjadi sasaran yang diperebutkan oleh banyak kekuatan. Setiap pilihan yang Ling Xie lakukan sangatlah penting, bahkan mungkin dapat mempengaruhi pola di dunia ini. Namun yang terpenting saat ini adalah Ling Xie harus mampu memahami kemampuan dirinya sepenuhnya. Lalu Ling Xie nampak sedang mengikuti sebuah program pengujian tingkatan yang dirancang oleh salah satu kekuatan tempur manusia. Program ini memungkinkan Ling Xie untuk dapat mengetahui tingkatnya sekarang. Dari program ini diketahui kalau tingkat kekuatan Ling Xie sekarang adalah tingkat wadah. Perlu diketahui bahwasanya di Daxia di antara para penjaga malam, ada 5 master yang memiliki tingkat melalui kelahiran. Tingkat ini adalah pedang, kesatria, agung, ketiadaan, dan guru. Tingkat-tingkatan itu memiliki kekuatan tempur di bawah dewa. Masing-masing dari mereka ada 1 tingkat pedang, 1 tingkat kesatria, 1 tingkat agung, 1 tingkat ketiadaan, dan 1 tingkat guru. Saat ini komandan penjaga malam berada di tingkat agung, namun keberadaannya sangatlah misterius sama seperti 4 master lainnya. Ling Xie kemudian kembali berlatih menembak. Pada saat itu salah satu mentornya menjadi bertanya-tanya, mengapa kemampuan persepsi visual Ling Xie tidak dapat membantunya dalam menembak. Lalu saat berlatih ketangkasan, si mentor juga menjelaskan bahwa kekuatan Dewa Mikhail yang dimiliki oleh Ling Xie adalah salah satu kekuatan tabu yang berada di urutan 003 dan juga termasuk ke dalam kekuatan tabu yang berisiko sangat tinggi. Kekuatan tabu ini sangatlah mematikan atau bisa dibilang memiliki kemampuan khusus yang luar biasa. Menurut si mentor, peningkatan Ling Xie selama latihannya hanya berada dalam persepsi visual dinamis dan kekuatan mental. Sesudah berlatih ketangkasan, Ling Xie mulai belajar bersama si mentor untuk mempelajari informasi tentang Mikhail. Si mentor memberitahu bahwa di antara para penjaga malam, informasi tentang Mikhail sangatlah sedikit. Satu-satunya catatan tentang kekuatan dewanya juga tidak diberi nama dan yang tertulis hanyalah keajaibannya saja. 在禁区序列中，海军要么拥有极强的杀伤力，你只有港区、东台市不可能啊！这可是神力。 Setelah beberapa latihan, secara tiba-tiba saja Ling Xie mendapatkan peningkatan ranking secara drastis dalam kekuatan mental. Salah satu dari penjaga malam mengaku kalau Ling Xie adalah salah satu orang yang memiliki peningkatan paling cepat dan tidak masuk akal dalam kekuatan mentalnya. Sesudah itu, Ling Xie lagi dan lagi belajar menembak. Namun kali ini Ling Xie tidak akan menggunakan pistol melainkan sebuah sniper. Si mentor menjelaskan bahwa sniper biasanya digunakan sebagai senjata panas yang merupakan perwujudan kecerdasan manusia. Sniper yang digunakan oleh Ling Xie adalah sniper senapan runduk berkekuatan super tinggi. Bahkan semut berjarak 500 meter pasti akan tertembak. Selesai berlatih, si mentor kembali memberitahu bahwa orang-orang dari gereja dewa kuno tidak boleh sampai menemukan Ling Xie sebagai agen Dewa Mikhail. Yang dilakukan oleh orang-orang dari gereja dewa kuno itu tidaklah sembarangan. Jika mereka menemukan Ling Xie maupun para penjaga malam lainnya, maka mereka akan melahap dan memakannya. Si mentor menjelaskan kalau gereja dewa kuno itu didirikan oleh Brahma sebagai dewa penghancur tertinggi India, Allah sebagai dewa kematian Nordik, Hades sebagai raja kematian Yunani. Ketiga dewa ini dulu pernah mencoba untuk menguasai dunia baru setelah terjadinya kabut yang melanda dunia. Mereka dan cepat mencari serta memanfaatkan manusia-manusia yang memiliki kekuatan tabu dan kekuatan dewa. Daxia yang sama sekali belum terlahap kabut termasuk ke dalam salah satu target utama mereka. Dari penjelasan itu, Ling Xie menyadari bahwa ternyata masih ada manusia yang hidup di balik atau di dalam kabut. 眼睛不好使。我也有事，要晚点才回。放心了，住我家了。
Selesai berlatih dan belajar, Ling Xie pun segera dibawa oleh salah satu penjaga malam yaitu Mo menuju kediaman Hong Ying untuk tinggal di sana. Di tengah-tengah perjalanannya, Mo dan Ling Xie secara tak sengaja melihat Hong Ying yang sedang bersedih sambil mengukir sebuah nama di batu nisan bernama Jokongchang. Mo menjelaskan bahwa organisasi penjaga malam memiliki sebuah aturan tidak tertulis, yaitu hanya rekan seperjuangan saja yang boleh menulis nama di batu nisan milik salah satu penjaga malam yang sudah meninggal. Pada saat ini nampak jelas Hong Ying sama sekali tidak bisa menahan air matanya, tepat di makam Jokongchang. Ling Xie mengaku ingin pergi menghampiri Hong Ying, akan tetapi Mo melarangnya karena waktunya belum tepat. Selain itu, mereka berdua bukanlah satu-satunya yang menyaksikan Hong Ying menangis. Usut punya usut, tak jauh dari sana beberapa rekan lainnya juga melakukan hal yang sama seperti Mo dan Ling Xie. Tak hanya menyaksikan dari jauh saja, mereka juga memiliki rasa sedih yang sama seperti yang dialami oleh Hong Ying sekarang. Beberapa saat setelahnya, Ling Xie mulai beristirahat di dalam kamarnya, dan di sana ia kembali masuk ke dalam alam bawah sadarnya untuk menemui Nick. Pada saat itu, Ling Xie segera melakukan kegiatan rutin yaitu berakting menjadi Thanos sambil memberikan obat untuk menyembuhkan penyakit mental yang dialami oleh Nix. Namun Nix sama sekali tidak meminumnya dan malah membuang obat tersebut, lalu menggunakan kekuatannya untuk menciptakan sebuah ilusi pemandangan pantai di sore hari. Pemandangan yang indah itu membuat Ling Xie menjadi bersedih atas kematian Jokongchang. Oleh karena itu, Ling Xie mulai curhat kepada Nix mengenai kejadian tersebut. Ling Xie berkata bahwa dirinya sedang merasa kehilangan seseorang. Orang itu tewas karena mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan orang lain yang sama sekali tidak memiliki hubungan apapun. Lalu demi orang itu, Ling Xie membuat sebuah keputusan dan pilihan yang seharusnya tidak dibuat oleh dirinya. Ling Xie mengaku ingin melakukan sesuatu mewakili orang itu sebagai pembalasan budi. Akan tetapi sampai sekarang yang bisa Ling Xie lakukan hanya bisa berharap agar orang itu hidup kembali. Mendengar demikian, Nix pun memberitahu bahwa Ling Xie seharusnya tidak melakukan apapun untuk orang itu. Pasalnya orang ini pasti berharap agar Ling Xie hidup lebih baik. Nix juga merasa kalau kemungkinan Ling Xie merasa tidak aman ketika berada di area luar. Oleh karena itu, Nix berencana untuk memberikan sebuah gelang kepada Ling Xie. Sewaktu Nix ingin memberikan gelang miliknya, secara tiba-tiba saja Nix mulai teringat kalau gelang itu pada 5 tahun yang lalu sudah ia berikan kepada seorang wanita yang berpenampilan seperti Ling Xie. Dengan kata lain, pada 5 tahun yang lalu ternyata ada seseorang yang datang seperti Ling Xie dan berpenampilan seperti seorang dokter persis sepertinya. Nix memberitahu bahwa dulu ia pernah berlomba dengan wanita itu. Jika Nix menang, maka wanita itu harus mengembalikan anaknya. Tetapi jika Nix kalah, maka Nix harus memberikan gelang miliknya kepada wanita tersebut. Lomba itu berupa penciptaan sebuah dewa kegelapan, salah satu dewa yang menciptakan dunia. Ling Xie kemudian mulai memasuki sebuah ruangan itu dan terdapat sebuah surat milik wanita yang dulu juga datang seperti Ling Xie. Surat itu tertuju kepada orang yang baru datang ke rumah sakit jiwa para dewa seperti Ling Xie, yang berisi sebuah pemberitahuan kalau wanita itu mengaku dirinya hanyalah seorang tamu dan Ling Xie lah yang sebenarnya menjadi majikannya. Wanita itu menyarankan agar Ling Xie tidak memberitahu siapapun tentang informasi bahwa Ling Xie adalah pemilik rumah sakit jiwa tersebut, karena kalau tidak maka sebuah masalah besar pasti akan datang kepadanya. Wanita itu juga mengatakan kalau gelang milik Nix tidak akan ia ambil, melainkan hanya ia pinjam sebentar. Suatu saat jika ia bertemu dengan Ling Xie, maka ia berjanji akan memberikannya. Di akhir surat, wanita itu memberitahu bahwa di ruangan yang didatangi oleh Ling Xie sekarang masih terdapat sebuah ruangan rahasia yang berada tepat di bawahnya. Selain itu, menurut wanita itu, dia juga mengingatkan kalau Ling Xie lah yang akan menjadi penyelamat dan akan membawa wanita itu kembali. Setelah itu, Ling Xie segera masuk ke dalam ruangan rahasia yang dimaksud oleh wanita misterius tersebut. Di sana terdapat sebuah jeruji penjara yang mana di dalamnya terdapat seekor raja monster yang persis seperti dihabisi oleh Ling Xie sebelumnya. Setelah beberapa saat terdapat sebuah sistem yang bertuliskan kalau raja monster yang terkurung itu adalah raja monster yang pernah dikalahkan oleh Ling Xie sebelumnya. Oleh karena itu, Ling Xie mendapatkan sebuah wewenang dan hak untuk menentukan nasib dari jiwa para monster tersebut.
Opsi satu yang diberikannya adalah Lingxie dapat menghancurkan jiwanya, sehingga Raja Monster itu akan musnah dari dunia. Opsi kedua, Lingxie bisa menjadikan Raja Monster itu sebagai perawat di rumah sakit jiwa para dewa. Dan cara meningkatkan rasa takut pada Raja Monster itu sebanyak 60%. Setelah mendapatkan kedua opsi itu, Lingxie memilih untuk mengambil opsi kedua, sehingga Lingxie pun langsung memberikan siksaan kepada Raja Monster, hingga nilai ketakutannya mencapai angka 100%. Saat nilai ketakutannya mencapai angka 100%, Lingxie sempat mencoba membaca pikiran Raja Monster itu, demi bisa mencari tahu siapa sebenarnya pelaku yang memerintahkan Raja Monster itu. Dari pikiran yang dibaca oleh Lingxie, terlihat kalau pelakunya adalah salah satu anggota gereja dewa kuno. Selepas mendapatkan informasi itu, Lingxie berkata kalau Raja Monster sebenarnya memang akan sangat berguna jika dijadikan perawat di rumah sakit jiwa para dewa. Namun kesalahan yang dilakukan oleh Raja Monster sudah terlalu berlebihan, karena ia telah menghabisi seseorang yang penting bagi Lingxie. Oleh karena itu, tanpa rasa ragu, Lingxie perlahan-lahan memegang leher Raja Monster lalu menghabisinya dengan kejam. Singkat waktu, tampak Lingxie kembali berlatih bersama dengan Mu Ye. Latihan ini adalah latihan senjata paling dasar. Latihan kali ini adalah latihan senjata paling dasar dari penjaga malam yang disebut sebagai pedang bintang. Pada saat itu terlihat Lingxie yang bertarung dengan sangat cepat sekaligus begitu sengit melawan Mu Ye. Di tengah-tengah pertarungannya, Mu Ye menyadari kalau Lingxie tampak begitu mengikuti teknik berpedang milik Zhou-Gongjiang. Lantas Mu Ye pun mengingatkan agar Lingxie tidak terlalu mengikuti gaya berpedang dari Zhou-Gongjiang, karena dia itu memiliki ilmu berpedang paling hebat di antara para penjaga malam. Mu Ye juga berharap agar Lingxie lebih fokus dalam melatih teknik pedang dari agen dewa Mikhail miliknya. Lantas Lingxie pun menjawab bahwa dirinya pasti akan melatih teknik-teknik khas dirinya sendiri. Setelah itu Lingxie dan Mu Ye bertarung dalam tempo yang cepat dan sama sekali tidak beristirahat sekalipun. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya malah bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.